Tuhan memilih hambanya. Tuhan memilih hambanya bukan dengan cara kita, dengan kehebatan perang, talenta, keberhasilan demi keberhasilan. Tidak, sekolah kehidupan yang Tuhan berikan untuk mendidik seorang pemimpin berbeda dari manusia. Saudara-saudara, Yosua melewati sekian puluh tahun sampai kemudian dia dinaikkan Tuhan menjadi pemimpin. Siapa yang layak menjadi pemimpin besar? Saudara, seorang pemimpin besar adalah seorang yang rela juga untuk dipimpin orang lain. Yosua melewati semua itu. Dia sudah melewati ketaatan demi ketaatan, maka dia dinaikkan Tuhan menjadi pemimpin yang besar, ya. Tuhan yang pilih, Tuhan juga yang perlengkapi hamba-hamba Tuhan. Tuhan yang pilih, Tuhan yang juga perlengkapi setiap kita para pelayan. Kita boleh katakan Yosua punya alasan untuk menjadi takut. Tapi mari kita melihat kepada orang yang kecut hati dan tawar hati dan takut ini, kita akan melihat bagaimana dia belajar. Prinsip pertama, janji Tuhan selalu diberikan karena ada perintah Tuhan. Pegang itu seumur hidup kita. Jangan pernah dibolak-balik, apalagi dikorting. Ingat baik-baik, janji Tuhan itu selalu diberikan karena ada perintah Tuhan di depannya. Bapak Ibu Saudara, kita seringkali mau ambil janjinya, buang perintahnya. Kita seringkali klaim janji Tuhan, ini Tuhan berjanji pada saya. Saudara, perintah Tuhan yang selama ini Tuhan berikan kepada kita jalankan enggak? Kita taati tidak? Kadang-kadang kita suka-suka kita ambil janjinya. God be God and let man be man. Kita perlakukan Tuhan itu minta apa saja sehingga Tuhan itu seperti jongos, seperti pembantu kita. Kita minta A, B, C, D. Dan Tuhan akan berkata, oke, aku akan melakukannya. Kurang ajar sekali kita pikirkan Tuhan seperti ini. Saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu bagian kedua, kita akan melihat iman itu melangkah dalam ketaatan dan tanggung jawab. Itu prinsip yang Alkitab berikan. Iman itu selalu tidak pernah hidup di dalam kesendirian, hidup di dalam soliter, hidup di dalam menikmati untuk diri saya sendiri. Iman itu tidak pernah eksklusif hanya untuk saya dengan Tuhan. Imun dari segala tantangan, dari segala godaan dunia, tidak. Justru kita melihat iman yang sejati melangkah di dalam ketaatan dan tanggung jawab. Yaitu apa? Tuhan sediakan peperangan demi peperangan ada di depan mata kamu. Kita akan melihat bahwa iman tanpa masuk di dalam peperangan, Anda dan saya tidak pernah mengerti artinya kemenangan. Kan pernah menikmati mahkota tanpa air mata. Kita nggak akan pernah melihat Paskah itu dahsyat, Paskah itu mulia sekali tanpa Jumat Agung. Gak mungkin. Kebangkitan Tuhan itu menjadi begitu mulia sekali karena dia pernah dihinakan, pernah sampai mati diperlakukan seperti badut tontonan bagi orang banyak. Bapak Ibu, kapan terakhir kali dalam kehidupan kita tuh menikmati kemenangan rohani? Kapan Bapak Ibu Saudara? Memang perang kita berbeda dari perang Yosua. Tapi di dalam perjanjian lama, Daud berperang, Yosua berperang, itu menjadi gambaran bahwa seumur hidup kita, sampai kita bertemu dengan panglima perang kita yang sejati, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Hidup kekristenan adalah hidup peperangan rohani. Kita masuk terus di dalam peperangan rohani. Dan pada saat ini saudara lihat bahwa, tahukah kita peperangan yang paling besar itu adalah perang melawan siapa? Musuh dalam diriku. Bagus sekali dia jelaskan. Kamu itu jangan sibuk melihat musuh yang di luar dunia ini musuh kita. Betul, iblis musuh kita. Tapi dari buku itu dikatakan musuh yang paling besar adalah dirimu sendiri. Dan celakanya kita tuh tidak terlatih untuk melihat diri ini sebagai musuh. Enggak, kita tuh selalu melihat orang lain, dunia, iblis itu musuh. Tapi buku itu katakan the enemy within. Ada musuh yang paling besar yang tersembunyi, yaitu di dalam dirimu sendiri. Ketiga, iman membuat hidup kita itu memiliki fokus yang jelas. Itu iman saudara. Ajaibnya ya, waktu kita memiliki iman di dalam Tuhan, itu semua center point hidup kita itu diatur demikian harmoni. Langsung senternya itu memiliki titik tengah yang paling pas. Saudara, orang yang tidak punya iman, itu saudara bisa lihat fokus hidupnya galau-galau gak habis-habis. Gelisah gak habis-habis. Bingung gak habis-habis. Lalu tidak puas gak habis-habis.
Lalu terus berentet ya. Dari gelisah, bingung, ketidakpuasan, kegagalan, dan keletihan yang gak ada habis-habisnya. Keempat, iman itu membuat orang memiliki keberanian yang benar. Catat saudara, benar. Definisi berani di dalam catatan kitab suci adalah orang yang jelas kehendak Tuhan. Jangan main-main dengan kehendak Tuhan, pimpinan Tuhan. Seringkali itu kehendak dan pimpinan kita aja. Kita seringkali tidak punya takut akan Tuhan. Pakai klaim nama Tuhan untuk membenarkan ego kita di hadapan orang lain. Orang yang jelas pimpinan Tuhan dan melangkah sekalipun banyak kesulitan dan tidak ada satu orang yang mendukungnya. Kelima, saudara, di dalam iman Anda dan saya harus membuka ruang bahwa penyertaan Tuhan itu memang sama. Pasti sama. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai kamu. Penyertaan memang sama. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Tapi caranya beda. Jadi Tuhan itu gak bisa dihukum, di penjara sama hukum-hukum kita. Loh Tuhan, Tuhan sembuhkan, maka Tuhan harus sembuhkan saya juga. Enggak. Cara Tuhan berbeda, Bapak Ibu Saudara. Kapan terakhir kali kita menikmati kemenangan rohani dalam kehidupan kita? Kapan terakhir kali kita berteriak di hadapan Tuhan? Aku tidak akan mau keberhasilan, aku tidak akan mau berkat, sekalipun malaikat menyertai aku, jikalau engkau tidak menyertai aku.